dengan pembelajaran yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dia nanti ini dilakukan banyak di daerah-daerah yang termarginalkan. Di pedesaan ini banyak dilakukan. Kenapa? Karena alat bantu pendidikan kurang. Media pendidikan kurang. Makanya sinyal-sinyal putus. Ini termasuk di desa ini. Semalam terpaksa saya datang malam dari ujung mana paling jauh itu. Yang udah ngos-ngosan sampai di sini kepala desa semalam. Ujung Padang gitu, Pak. Ujung Padang. Terpaksa saya harus berangkat. Saya malam ini takut terlambat karena jauh kali ke ujung Padang. Nah, ini perlu kita edukasi. Karena kepelayanan umum di sana tentang pendidikan tidak ada. Kita bantu orang tua. Ini yang perlu kita damping Bapak Ibu sekalian. Memerangi kebodohan dan kemiskinan ini tanggung jawab kita. Masih banyak masalah kita di bawah garis kemiskinan dan kebodohan. Ya, termasuk cara makan. Kalau di sini makan kita ini jangan berlebihan makanan di sini. Ya, kalau ada disukai makanan di meja kita jangan berlebih Pak. Ya, kirim ke desa pasti diterima itu. Ya kan? Bukan maksud saya bukan Pak Usran ya. Situasional ini situasional ya. Ya itu nanti di apa meja saya itu saya bungkus itu. Coba kita hitung makanan ini. Cobian. Penelitian dari Profesor Ibrahim mantan gubernur Aceh. Dia menghitung setiap makan sisa orang dihitung. Ya, setiap makan satu lokasi dihitung berapa banyak nasi itu yang tertinggal tersisa. Ya, ini gaya orang kota. Ya, gengsi makan sedikit. Dari yang tersinggung ya. ya, supaya action saya makan sedikit di kota dilebihkan. Ya, awak pun ngiler kan? Ini. Iya, kadang-kadang berlebih nasi itu, ya kan? Ya, kalau orang desa mana pernah Pak berlebih nasi ini? Ya, beras pun satu plastik satu kreseknya beli beras. Kalau orang kota, ya bertonton, sehingga tidak berhitung. Nah, jadi pendidikan informal itu nanti stressingnya kita lakukan di daerah-daerah yang termarginalkan, terpinggirkan, ya, pedesaan pada umumnya. Nah, pendidikan informal dan tujuan informal itu membentuk karakter kepribadian individu. Di sini sudah mengontrol dan memotivasi keluarga humanis. Kita akan lakukan kontrol. Apa kontrolnya? Nanti sertifikat. Ya. Nanti setiap keluarga kita harapkan mempunyai sertifikat humanisme Nusantara, itu namanya HETS tadi. Lanjut. Pendidikan formal, non formal adalah pendidikan sudah tadi. Lanjut. Tujuannya membentuk karakter, meningkatkan ada di situ. Terus. Nah, ini pendidikan formal. Ini adalah proses belajar mengajar. Mulai dari PAUD, ya, pendidik anak usia dini, itu sudah ada kurikulumnya. Terus. Tujuan humanis, nanti ada di buku. Maksud saya di sini supaya nanti waktu pembentukan komisi supaya jauh tahu. Komisi pendidikan, komisi ini itu maksud saya. Dan kalah pentingnya tujuan sasaran kita yang paling akhir untuk mencapai kurikulum pendidikan nasional, pendidikan humanis. Terus kan. Nah, ini teori tadi. Teori John Lux mengatakan bahwa pendidikan menolak pator labatan. Tadi sudah dijelaskan, ya. Sedangkan teori Schopenhauer ini adalah pendidikan dipengaruhi keturunan. Ini bertentangan dua-dua. Oleh konvergensi tadi, ya, William Strand tadi, bahwa kedua faktor itu saling mempengaruhi. Terus, ini, ya, terus, nah, teori konvergensi. Bagaimana faktor bawaan itu? Di sini. Berapa besar potensi faktor bawaan itu yang dari bapak dan ibu itu mempengaruhi pendidikan anak? Hanya 5% dari 95 dari 100 ya
dari 100 gen sifat-sifat informasi genetika, ya, hanya 5% yang sudah diturunkan. Yang 90% tergantung lingkungan. Itu adalah menurut Sapolsky, teori genetika. Hanya 5%. Lainnya ditentukan. Kalau perampok lingkungannya, perampoklah kau. Makanya jangan ada perampok di SKPD, jadi perampok semua. Jangan, ini kalau ketawa Pak Dokter Sofian ini, ketawa ini nanti akan diliput pers. Kenapa ini? Ketawa ini berarti terjadi sana gitu. Ya, mudah-mudahan tidak. Pak Usran ya. 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 Nah, jadi hanya 5% yang sudah dikode. Termasuk adalah tinggi badan, termasuk warna kulit, di sini itu. Ya. Iya, sebentar lagi. Terus dihujut. Coba nanti supaya enaknya habis ini ini, iya kan? Ya, sedikit radikal nggak apa-apa. Terus teori perubahan menurut John Dewey dan ya, inilah pendidikan. Ini saya mendasar ini. Ini harus saya dari sini. Ya. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultur dan kemajukan bangsa. Di mana sih? Sementara ini kita lihat saja diskriminasi tinggi sekali. Ini tugas kita sebagai pelopor pendidikan humanis. Ini tugas kita, Bapak Ibu sekalian, pelopor pendidikan humanis, menghilangkan pendidikan itu, jangan berbau diskriminasi. Ini menjunjung hak asasi manusia. Ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di mana? Inilah sebagai latar belakang mau lihat, ya. Dan pendidikan diselenggarakan satu kesatuan, ya, sistemik, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, satu kesatuan. Ya. Itulah artinya pendidikan itu. Jadi dalam kemajuan bangsa. Nah, di sini yang perlu, tetapi kalau kita melakukan pendidikan itu jangan menghilangkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai budaya. Sebab agama itu adalah sumber moral yang mengajarkan kejujuran, keadilan, kesejahteraan. Jangan kita beragama tapi tidak mengajarkan kesejahteraan, mengajarkan perang, mengajarkan kemiskinan. Tidak boleh. Agama adalah sumber moral yang mengajarkan kebaikan. Agama adalah sumber moral yang mengajarkan keadilan, kejujuran. Adalah sumber informasi. Tidak boleh. Kita harus taat beragama kalau membicarakan pendidikan humanis. Taat beragama, tunduk kepada Tuhan. Harus sesuai dengan ajaran Tuhan. Karena dibicarakan dalam ajaran Tuhan itu adalah agama, ya, mengajarkan kebaikan. Ya, sebentar lagi Pak. Iya, ya. Terus Bang, udah mulai buka jam ini. Nah, pendidikan humanis, undang-undang pendidikan, ya. Nah, ini nanti ranah pendidikan humanis itu, ya. Undang-undang pendidikan di Indonesia, di sekretariat bangsa dan politik luar negeri. Maksudnya ini, pendidikan di Indonesia harus berkeadilan dan sejahtera, ya. Terus di sekretariat bangsa harus melakukan pendampingan kepada masyarakat yang miskin dan bodoh. Ini tugas kita. Nah, terus yang ketiga, intervensi ekonomi dan budaya asing. Ya, banyak intervensi asing ke negara kita ini supaya pecah ini. Ya. Nah ini adalah dilakukan dalam cara pembelajaran, growth center dan hedge penilaian tadi itu. Next, sedikit lagi Pak. Ya, ini sudah masuk ke RIP. Cepat Pak Ungang. Pak Ungang. Nah, ini mitra. Ini mitranya. Jadi kita di pendidikan humanis akademisi dan praktisi pendidikan humanis. Ya, siapa mitranya? Yang pertama adalah Polri, bukan TNI. Polri ada yang bersentuhan langsung pada permasalahan rakyat. Makanya itu harus mitra kita nanti. Mulai dari tingkat Kapolsek sampai ke Kapolri. Itu mitra kita. Ya. Itu mitra. Terus pemerintah swasta dan swasta. TNI di luar itu Pak. Untuk menjaga NKRI, yang militer. Ya, silakan. Next. Humanistic Education Training Certification, HETS ini. Inilah
adalah bentuk penghargaan gelar kehormatan. Nanti kita akan memberikan gelar kehormatan. Ya, Dr. Haji Amran Sinaga, SE, MSc, bisa. Asal orang ini profesional, nggak abal-abal. Kalau abal-abal nggak bisa. Sedangkan itu tadi universitas yang berhak memberikan gelar HC, Dr. HC adalah yang akreditasinya A. Nah, itulah, jadi setara dengan itu. Makanya ditekankan itu organisasi punya KTA harus ada nomor registrasi, ya Pak. Ya harus ada. Kebetulan diharapkan Pak Andre untuk menata itu, karena dia juga bidang kajian politik, ya kan. Nah oke. Sarana pendidikan, terus. Udah head nanti akan dibahas. Nanti head. Nah, jadi kita masuk ke RIP. Nah, jadi penilaian haji itu bisa pendidikan non formal, bisa pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu penggalian pengalaman yang sudah membaktikan dirinya untuk menyelamatkan manusia dan memajukan bangsa dan negara. Itu pendidikan penggalian formal. Maka bisa kita berikan nanti kepada Bapak Roberto Nenggolan SE sebagai Bapak Humanis Simalungun. Tepuk tangan dulu. Itu dasarnya di situ, di undang-undang. HETS juga namanya. Ada pendidikan formal, ya, itu melalui proses pembelajaran. Ya, ada edukasi, ada ini penilaian nanti. Itu namanya HETS itu. Terus. Nah, growth center. Growth center itu adalah pusat-pusat pertumbuhan dan perkembangan sifat-sifat humanisme. Ya, nanti akan setiap kita dikan di desa-desa, itulah nanti, ya. Kalau ada seperti itu aman tentram kita ini, ya Pak. Oh, ini akibat lapar ini. terus, sebentar, karena lapar sudah mulai, jadi nggak pas lagi bahasanya. Nah, growth center itu, oke. Lembaga pendidikan humanis, lembaga pelayanan publik, advokasi dan sadar hukum, lembaga pelayanan kesehatan masyarakat, lembaga penguatan ekonomi masyarakat itu, ya, itu lembaga. Nanti kegiatan dalam lembaga itu, growth center itu, ya, pendidikan humanis dengan tercipta silaturahmi Nusantara harus kita saling menghidupi nanti di dalam growth center itu. Harus saling menghidupi, saling menghormati. Tidak ada lagi kau Cina kau Ambon kau, enggak ada itu. Tapi ini membina silaturahmi Nusantara ini berat Pak Sunggoro, ya kan Pak? Mana ada di Tionghoa saja banyak, Inti, Portiber, ya banyak. Satu sama lainnya tidak ketemu ini. Karena apa? Ada cara pandang mereka dalam visi misinya yang berbeda. Terus. Ini tinggal RIP saja. Rencana induk pengembangan pendidikan humanis. Lanjut, RIP namanya. Udah mau dilihat Ibu Pak Sidalai saya jamnya. Pengertian RIP nanti aja, ya, nanti dibahas itu. Dasar RIP ini ada, ya, visinya adalah sesuai dengan visi FKB ini, menjadi garda terdepan, ya, visinya. Sedangkan visinya adalah memberikan penilaian nilai leluhur bangsa. Oke, 2021 sampai 2000 berapa? 25 ya. 25 kita melakukan pendidikan informal. Ya, 2025 2030 melakukan pendidikan informal non formal. 2035 pendidikan formal. Kurikulum kita di situ seperti itu. Pendidikan buku ini, ya. Jadi itulah batasan-batasan yang akan kita kembangkan. Jadi 2021-2025 kita sudah melakukan memberikan sertifikat termasuk hari ini. Ini adalah pendidikan humanis ini sudah mendapatkan sertifikat. Tolong panitia, ya, semua harus jelas dengan namanya. Ini adalah menjadi pelopor. Nanti di sertifikat ini dibuat pelopor pendidikan humanis. Udah Pak, ya, pelopor pendidikan humanis, ya. Kita sudah mengabdikan, membaktikan diri kita dengan tenaga, dengan uang, dengan waktu, pengorbanan Pak ini. Ya,
Sehingga kita harus mendapat hanya penghargaan dulu. Ya, dalam bentuk sertifikat, dalam pendidikan informal seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya pikir tepuk tangan dulu untuk saya. Karena kenapa saya minta kalau sampaikan ke moderator tepuk tangan nggak akan mungkin karena sudah buru-buru. Terima kasih. Ya, kita ucapkan terima kasih kembali kepada Prof. John Peter Sinaga yang memberikan berbagai macam bentuk gambaran, paparan, dan bagaimana metode-metode untuk kedepannya. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah kepada narasumber utama kita. Bapak Ibu sekalian peserta Rakernas FKP-BNI, sedikit izinkan saya untuk memberikan kompilasi atas apa yang sedang disampaikan. Bahwasanya pada tahun 2035 nantinya ini akanlah menjadi satu tujuan utama dan target utama adalah menjadikan Indonesia adalah negara Nusantara yang humanis. Dan kemudian di dalam pemaparan ada konsep yang terkait dengan memaknai bela negara. Bela negara ada bela negara fisik dan ada bela negara non fisik. Dan posisinya FKBNI itu ada di bela negara non fisik. Dan tidak lupa pula bahwasanya di dalam pemaparan tadi potret Nusantara Indonesia terdiri dari dua kata-kata, dua suku makna, yaitu Nusantara dan Indonesia. Dan kita berada pada suku kata yaitu Nusantara bergerak secara humanis. Dan yang paling terakhir sekali adalah inti dari pelaksanaan ini semua adalah kita tidak boleh lepas dari taat azas, yaitu taat azas kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ini bentuk dan implementasi gerakan, implementasi sikap kita melanggar, maka ini menjadi terminologi yang dikukuhkan yaitu terminologi radikal. Dan sudah semestinya kita semua yang hadir pada hari ini, baik detik ini, ke depan dan maupun masa yang akan datang, kita akan menjadi pelopor pendidikan humanis. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Saya selaku yang memoderatori pada Rakernas melalui sesi seminar ini untuk sementara kita padai. Untuk sesi pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan setelah ISOMA. Selanjutnya saya selaku memoderatori mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan kepada MC.